Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita perkenalan dulu sebelum masuk materi pelajaran. Kita bisa saling kenal karena dari kelas 7 naik ke kelas 8 mungkin ada pergeseran atau mungkin ada nama-nama anak yang baru. Langsung saja perkenalan, kita mulai. Nama saya Sudarno, nanti akan memberikan materi pelajaran IPS kelas 7. Kemudian untuk KKM, ketuntasan minimal kalian belajar minimal ya, itu 75. Kalau 80 bagaimana? Lebih bagus. Jadi semakin nilainya lebih dari 75 itu berarti bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu kalian persiapkan nanti alat tulis ya, jangan sampai lupa peralatan tulis. Kemudian buku-buku literasi, terutama buku paket yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Oke, langsung next, kita masuk ke materi pelajaran ya. Mata pelajaran IPS kelas 7 nanti kita membahas interaksi antara manusia, tempat, dan lingkungan, terutama lingkungan yang ada di dekat kita, lingkungan regional, kemudian sampai lingkungan internasional. Yang kita bahas dulu yaitu apa itu interaksi, kemudian apa itu yang disebut dengan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, untuk anak-anak mungkin ada gambaran ya sedikit, kalian bisa melihat di lingkungan sekitar kita, mungkin alam atau mungkin halaman depan ya. Kita akan bahas tentang ruang kita berinteraksi. Ruang itu merupakan tempat di permukaan bumi secara keseluruhan, baik yang di laut sampai di dalamnya, dan mungkin sampai hasil-hasil semuanya yang terkandung di dalam laut atau di permukaan bumi, itu namanya ruang yang kita gunakan untuk kehidupan ini. Lanjut, untuk interaksi antar ruang ini contoh ya, bisa kalian amati. Ini contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan. Ini gambar saja, mungkin ini hanya contoh. Kalau tadi di lautan, ini mungkin di dataran tinggi. Interaksinya bagaimana? Ya, interaksi antara petani, manusia dengan lingkungan. Lingkungan di sana, potensi yang ada di dataran tinggi yang paling cocok itu digunakan untuk pertanian. Ini contoh pertanian yang ada di dataran tinggi. Ini pertanian padi ya, ada yang petani sayuran dan lain sebagainya. Nah, ini ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi ini ya. Perairan sudah tadi ya, laut ya, mungkin sampai di kedalaman tertentu, itu di berapa ribu meter kedalaman laut ya. Ini contoh. Nah, ini bisa kita amati. Yang pertama adalah potensi di sekitar laut atau di sekitar pegunungan, itu dimanfaatkan untuk apa sebaiknya. Nah, ini merupakan adalah
kita berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, kita lanjutkan. Untuk ruang itu juga tidak hanya yang ada di permukaan bumi, tapi juga ada di lapisan-lapisan atmosfer ya. Itu merupakan kegiatan kita untuk ruang ataupun interaksi antar ruang. Kemudian interaksi itu bisa berupa mobilitas penduduk atau pergerakan orang, komunikasi, mungkin transportasi, perpindahan barang. Nah, itu merupakan interaksi antar ruang. Karena interaksi antar ruang itu juga memerlukan sebuah alat ataupun alat bantu. Ya, mungkin untuk transportasi pedagang ke pasar lah, itu perlu adanya alat pengangkut, sebuah mobil. Lah, nanti bagaimana untuk mencukupi? Kita perlu mobil lah, itu nanti perlu adanya kerjasama ataupun interaksi. Nanti kita lanjut di slide berikutnya. Ini kita lihat dulu untuk interaksi. Di sini interaksi terjadi kondisi saling melengkapi. Nah, ini contoh sayuran yang kita panen, mungkin kita di daerah dataran tinggi, kemudian misalnya di perusahaan-perusahaan besar, contohnya perusahaan kain. Nah, kita bisa saling menukar ataupun saling melengkapi ya, melengkapi. Mungkin orang yang ada di dataran tinggi tidak ada perusahaan besar, tidak ada perusahaan tekstil. Kemudian di daerah dataran rendah mungkin tidak ada yang menanam berbagai macam sayuran. Nah, kita bisa saling melengkapi, bisa interaksi. Jadi interaksi bisa saling kerjasama, mungkin saling melengkapi. Kemudian interaksi itu juga terjadi karena kesempatan bagaimana seseorang itu mempunyai tujuan alternatif yang lebih baik. Ya, selanjutnya untuk interaksi yang dapat kalian lihat di sini ya, ini coba perhatikan gambar di sini. Ini merupakan gambar seorang petani ataupun seorang yang mengelola ternakan ya. Jadi peternakan di sini adalah usaha sektor agraris, karena potensinya ada di lingkungan. Nah, kita juga perlu ini ya, memerlukan ini. Nah, ini semua dapat tercukupi karena adanya interaksi sosial. Interaksi sosial terjalin dengan negara lain. Jadi tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi ini sudah mencakup internasional. Nah, di sini untuk memenuhinya bagaimana? Nih, perlu adanya interaksi antar ruang atau interaksi sosial. Yang perlu kalian catat yaitu apa pentingnya interaksi sosial itu. Silahkan nanti dibuka di dalam buku paket halaman 3 ya, itu bisa kita lihat untuk pentingnya berinteraksi. Oke, demikian tadi sedikit penjelasan dari Pak Guru. Mungkin anak-anak bisa melihat paket bab 1, nanti silahkan dibaca di rumah, bisa dipelajari. Ya, demikianlah tadi mungkin dari Pak Guru penjelasannya. Oke,